Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Amin. Saat ini Engkau mengizinkan kami ada di Kana. Amin. Di sini kami mengingat peristiwa Tuhan Yesus melakukan mujizat, merubah air menjadi anggur. Kami sungguh menghayati itu, bahwa apa yang Tuhan buat adalah bagi keselamatan kami, ya Tuhan. Karena itu Tuhan, di tangan kami ada anggur yang menjadi tanda peringatan kami, ya Tuhan. Dan karena itu kami mohon Tuhan berkati, Tuhan kuduskan anggur ini, sehingga ketika kami minum, biarlah ada kelegaan, ada kekuatan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ini, ya Tuhan. Kuduskanlah anggur ini, dan biarlah kami menikmati dengan hati yang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar itu, kami berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Amin. Ayo terus. Singkat tentang pernikahan ya. Ini semua sudah pernah menikah ya. Ada yang duda juga, ada yang janda, jangan kecil hati ya. Kita pernah ada dalam sebuah pernikahan, kita pernah diberkati dan kita pernah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam rumah tangga. Ada yang belum menikah ya, Sinsin ya, udah? Oh belum ya? Ya saya juga. Ya. Tamara juga belum ya, maaf. Jadi kalau dia ada di sini, dia boleh bersyukur luar biasa, boleh mendengarkan firman Tuhan tentang pernikahan itu sendiri. Jadi pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang idenya, desainnya adalah Tuhan sendiri, bukan manusia yang mendesain. Kenapa mesti ada sebuah pernikahan? Tuhan sendiri yang mendesain itu. Dan kenapa mujizat yang pertama dilakukan adalah di dalam keluarga. Bukan mujizat yang orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, tapi Tuhan melakukan mujizat di kota Kana di mana kita berada di sini, dan itu di sebuah pernikahan. Berarti pernikahan itu di mata Tuhan itu sangat penting, sangat spesial. Maka Tuhan perlu sayang, cinta dengan pernikahan dan memberkati setiap pernikahan itu ya. Kalau sekarang ini saya suka sedih. Kebetulan pelayanan saya adalah ketua keluarga muda gitu ya, dari 15 tahun ke bawah, tapi ada juga yang ikut 15 tahun ke atas pernikahan. Bapak Ibu tahu, sekarang ini tujuan pernikahan itu sudah bergeser. Artinya nggak seperti dulu lagi orang menikah, tujuannya menikah membentuk sebuah keluarga. Tapi sekarang ini artinya itu bisa menjadi kabur. Orang sekarang ini, apa tujuanmu untuk menikah? Supaya aku bahagia. Apa tujuan mau menikah? Supaya aku punya keturunan. Boleh juga dia bilang begini, keturunan ilahi, emang betul itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau tujuan kita menikah karena untuk bahagia, bagaimana kalau di dalam pernikahan itu, perjalanan pernikahan itu tidak bahagia? Kalau tujuannya bahagia gitu loh. Maka banyak di tengah jalan pernikahan itu stop. Atau pernikahan itu bubar.
atau pernikahan itu udah nggak ada nilainya lagi sama sekali. Tapi kalau kita percaya kepada firman bahwa pernikahan itu lembaga pertama yang diberkati Tuhan, yang dibentuk Tuhan, dan mujizat yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan yang di muka bumi ini adalah melalui pernikahan, berarti pernikahan itu sesuatu yang penting di mata Tuhan. Walaupun Rasul Paulus bilang kalau kamu nggak menikah ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu nggak kuat kamu menikah, gitu kan? Tetapi kalau kita mengikuti bukan Rasul Paulus salah ya ibu bapak ya, tapi kalau mengikuti dari kejadian penciptaan, memang kita diharuskan menikah gitu ya, menikah dan diberkati. Tadi saya bilang dasar pernikahan itu kalau hanya sebuah kebahagiaan, bukan dasarnya daripada firman, karena hanya untuk mencari bahagia. Ketika hidupnya tidak bahagia, dia akan berpisah. Ada banyak kan orang Kristen diberkati gereja, janji altar, begitu indah dan suci ketika kita mengucapkan janji altar itu di hadapan Bapak Pendeta, diberkati, ditumpang tangan Bapak Pendeta sebagai wakil Allah, dan Allah sendiri ada di dalam pernikahan itu. Tapi manusia sudah tidak menghargai. Tapi Tuhan tetap menghargai pernikahan itu menjadi sesuatu yang penting, karena pernikahan kita kenapa harus kudus? Ada ayat yang berkata jangan cemari tempat tidurmu. Artinya tidak ada percabulan, tidak ada perselingkuhan. Karena pernikahan itu adalah lambang Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan kita gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Jadi itu satu lambang yang suci dan besar sekali sebuah pernikahan itu. Maka Tuhan nyatakan mujizat yang pertama di keluarga. Mari keluarga-keluarga hari ini kalau kita di sini bukan berarti ntar aku tumpang tangan dan kau diberkati, diberkati lagi, tidak. Setiap hari Allah sudah sediakan berkat buat kita. Tapi seringkali kita tidak menerima berkat karena kita tidak memperbaiki hidup. Kita masih mohon berkat terus sama Tuhan, padahal Tuhan sudah sediakan berkat itu. Tapi kita tidak terima. Kenapa? Karena hidup kita tidak berkenan di hadapan Dia. Kalau hidup kita berkenan sama Dia, pasti ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Tapi berkat Tuhan bukan kita kaya seperti orang itu, saya hebat seperti tetangga itu. Bukan berkat itu, tapi damai, sukacita. Dan damai, sukacita dan kebenaran itu kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya. Terus Rasul Petrus tadi kan udah dijelaskan tentang kota Kana oleh Wasim, ya, tour leader kita lokal, tour leader di sini. Bahwa air anggur itu, air dirubah menjadi anggur. Dia ambil linknya kepada darah Kristus. Ya, tapi pagi ini saya mau bilang begini. Air di dalam sebuah pernikahan, air yang bisa juga kita bicara anggur itu sukacita, itu bisa kehabisan. Anggur sukacita itu bisa kehabisan di dalam rumah tangga kita. Saya boleh saksikan dikit, saya juga pernah kehabisan anggur sukacita itu ketika saya mendasarkan pernikahan saya dengan kemauan saya, dengan impian saya mau seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ternyata itu semua tidak tercapai, saya rasa tidak bahagia, hampir hancur. Tapi ketika saya tidak bahagia, saya membuang diri ke dalam pelayanan. Saya membuang diri ke dalam tangan Tuhan. Maka itu saya senang belajar firman Tuhan. Ternyata kalau saya amati hidup saya sendiri, Allah izinkan itu terjadi. Ternyata Allah membentuk saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan ketika saya dipilih menjadi pemimpin keluarga muda, ternyata keluarga muda itu punya segudang masalah. Masalahnya itu pernah saya alami. Jadi ketika saya mengkonseling mereka, saya tahu di mana. Oleh hikmat daripada Tuhan, karena saya pernah mengalami. Maka kalau di antara kita ini ada pengalaman yang gak enak suami istri, jangan berkata aku mau bubar, jangan berkata aku mau cerai. Itu bukan penyelesaiannya. Kalau kita tahu mujizat yang pertama itu di kota Kana, di sebuah pernikahan, dan itu diberkati Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Bukankah dalam sebuah pesta itu tiba-tiba kehabisan anggur? Orang Israel punya kebiasaan menjamu tamu yang datang dengan anggur yang paling baik untuk supaya tamu ini senang. Jadi kalau kita datang ke hotel yang mewah-mewah kan ada welcome drink, betul kan? Nah,
Orang Israel juga begitu. Ketika dia membuka sebuah pesta perjamuan, itu ada welcome drink. Welcome drinknya itu adalah anggur. Itu menjadi sebuah prestis untuk keluarga yang mengadakan pernikahan itu. Tapi ketika anggur itu habis, tamu tidak mendapat welcome drink, bukankah itu menjadi suatu masalah yang besar? Iya nggak? Apalagi kalau dia keluarga yang terhormat. Aduh, malu-maluin sekali. Kenapa bisa terjadi begini? Tapi puji Tuhan ada Ibu Yesus di situ dan minta tolong kepada Yesus. Walaupun Yesus bilang waktuku belum sampai Ibu, tapi Tuhan kerjakan mujizat yang luar biasa. Sampai orang yang datang belakangan bilang, oh lucu sekali, anggur yang paling baik malah dikeluarkan paling belakang. Biasanya anggur yang paling baik itu di awal, yang tidak enak tuh biasanya belakangan sisa-sisa. Tapi ini Allah kerjakan di awal. Nah, ketika ada masalah, saya diberkati sekali dengan mujizat yang pertama ini. Ya memang ada kepahitan, memang ada kegagalan, memang ada ya Alkitab, saya nih pribadi boleh bilang prahara. Tapi ketika anggur itu Allah rubah, yang air berubah menjadi anggur yang paling enak, maka aku boleh katakan rumah tanggaku itu sekarang adalah rumah tangga yang bahagia. Bukan berlimpah dengan harta, ya aku tidak berlimpah dengan harta, tapi sudah ada kecocokan dengan suami, sudah ada pengertian masing-masing. Suamiku bisa terima aku bisa terima dia. Dulu nggak bisa, dia juga nggak bisa terima saya. Saya senang belajar Alkitab, saya senang ikutin kursus-kursus Alkitab. Dulu nggak ada kesempatan sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab ketika saya berumur 57 tahun, dan ketika saya di wisuda sebagai sarjana teologi, umur saya 60 tahun. Waktu itu jadi mahasiswa yang paling tua. Saya nggak minder loh, saya bahagia karena saya masih punya kesempatan untuk itu. Ya, ada orang bilang, wah rajin, bukan rajin. Ada panggilan yang luar biasa. Dari hidupku yang tidak enak itu, Allah rubah menjadi satu anggur yang penuh sukacita. Aku juga melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saya merasakan berkat yang luar biasa. Mungkin di antara kita hari ini juga ya, bukan menuduh gitu ya. Tidak ada rumah tangga yang perfect. Saya melihat teman saya hidupnya rasanya aman banget gitu. Senang sekali, kayaknya kemana-mana berdua-duaan sama suaminya, terus kemana-mana saking uangnya juga banyak, diberkati. Tapi istrinya pernah menangis di hadapan saya. Saya nggak bahagia, saya seperti burung di dalam sangkar. Ya, itu kalau kita lihat rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita di rumah kita. Kita akan lihat orang lain rasanya lebih bagus daripada kita. Amin. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ya walaupun hidup kita sederhana, tapi kebahagiaanmu tidak lebih dari orang lain. Amin. Ya, itu yang mesti kita imani. Kenapa Tuhan sayang dengan keluarga? Karena pernikahan yang suci dan kudus adalah lambang pernikahan Bapa dengan gerejanya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa jaga rumah tangga kita nggak bisa jadi mempelai Kristus. Ketika dia datang kedua kalinya sebagai iman bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita harus pelihara rumah tangga itu menjadi sebuah rumah tangga yang kudus, tidak bercacat dan berkenan di hadapan Tuhan. Memang ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Hari ini saya berkata besok saya udah sempurna. Tidak, tapi ada perjalanan yang harus kita ikuti. Dan kita harus yakini, kita harus percayai bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita baca ayatnya 1 Petrus 3 ayat 7. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang pernikahan? Satu orang boleh tolong bacakan 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, itu untuk suami ya. Kita baca dulu ayat yang pertama. Ini adalah hidup bersama suami istri. Kita baca dulu ayat yang pertama. Apa yang Tuhan pesan kepada istri-istri? Siapa nih istri yang baca? Iya, Ibu Cincin, Ibu Julis. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Tuhan berkata, Paulus menasehati bagaimana hidup bersama suami istri. Demikian juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya
jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri itu, kelakuan kita itu betapa pentingnya untuk selain menjaga martabat suami, tapi itu juga menjadi penginjilan, orang lain bisa lihat, oh istrinya bagus sekali ya, menghormati suaminya, oh bagus sekali ya istrinya, sangat menghargai suaminya, sehingga orang lain lihat ini rumah tangga baik banget, jadi contoh. Mungkin anak-anak bilang nanti kalau aku kawin, aku mau punya suami yang kayak papa gitu kan. Lalu yang kepada suami dikatakan begini, demikian juga ayat 7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami yang tidak menghormati istri, yang tidak menghormati rumah tangga, doamu itu terhalang oleh perbuatanmu sendiri. Makanya kita kalau lihat ya, ada suami-suami yang tidak bertobat gitu, hati ini bisa sedih. Kasihan ketika dia berdoa mengangkat tangan untuk keluarganya, doanya tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan, karena hidup dia sendiri menjadi penghalang untuk Tuhan menjadi doanya. Ini firman Tuhan yang bilang, supaya doamu jangan terhalang. Berarti doamu bisa terhalang karena kelakuanmu sendiri. Saya tidak uraikan panjang lebar karena ada banyak kesaksian bagaimana istri-istri yang menguasai suami sampai suami yang minta cerai. Saya pernah pelayanan di Bangka ya. Saya disuruh khotbah pada waktu itu oleh Pendeta Manik, mungkin ada yang kenal di sini, di Kota Belinyo tepatnya. Ketika saya berdoa, ketika saya selesai menyampaikan firman Allah, ada satu orang Flores, kecil orangnya datang, tante doakan saya. Kenapa? Saya KDRT. Saya bingung ya. Kalau KDRT kan istri yang mengadu, betul nggak ibu bapak? Ini suami yang mengadu. Saya KDRT, mengalami KDRT. Kamu suka pukul suamimu? Saya tuh udah salah berpikir. Saya pikir dia pasti pukul suaminya. Ternyata bukan saya yang dipukul istri. Hah? Saya bilang, dia yang dipukul oleh istrinya. Ini ada loh, ini kenyataan loh. Suami yang tertindas. Saya bilang, ya saya nggak bisa dengar sebelah pihak, benar nggak ibu bapak ya? Kadang-kadang dia bilang saya tertindas. Mungkin istrinya merasa suaminya terlalu tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, bisa juga seperti itu. Jadi saya bilang mesti dengar dua belah pihak. Kalau boleh istrimu datang ke sini, aku doakan bersama-sama. Dia mana mau, katanya begitu ya. Saya bilang oke, nggak ada yang mustahil. Kamu berubah dulu dah. Pengalaman saya ketika saya menuntut suami saya untuk berubah, sebetulnya itu salah besar. Saya dulu yang harus berubah. Walaupun saya merasa diri saya benar, saya tidak selingkuh, saya tidak melakukan apa-apa, dan saya membuang diri saya ke dalam sebuah pelayanan, tapi Tuhan ajar saya, kamu dulu yang berubah. Maka saya senang banget lagu ini. Aku berubah, sungguh ku berubah. Itu kan lagu udah kuno banget. Dari zaman engkong saya, nenek saya zaman dulu, mungkin Billy Graham, apa-apa itu lagunya. Dan itu lagu terpatri dari muda sampai saya tua sekarang. Saya ingat lagu itu yang membawa saya, berarti aku yang harus berubah dulu. Bukan orang itu, suamiku yang harus berubah dulu, aku yang harus berubah dulu. Sehingga mereka melihat perubahanku, mereka diberkati, doaku tidak terhalang, berkat Allah tercurah untuk rumah tangga. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Apapun kejadian di luar, apapun keadaan di luar dunia, kita tetap pegang firman Allah. Memang kelihatannya kuno, tapi itu adalah agenda Allah yang besar. Dalam hidup kita ada agenda Allah yang besar. Jadi jangan sampai agenda itu rusak karena kita tidak bertobat, kita tidak menurut kepada firman Allah. Saya mendisiplinkan diri saya nggak boleh keluar dari agenda Allah supaya saya ada di tempat di mana yang Allah sudah sediakan buat saya ya. Boleh juga oleh karena kepintaran kita, kehebatan kita, mungkin kita bisa melakukan segala macam. Nggak apa-apa, nanti aku bertobat kalau aku udah umur sekian. Keburu Tuhan datang, nggak sempat bertobat, kita ada di neraka yang kekal bersama Michael Jackson dan kawan-kawan ya. Ya, ada di neraka yang kekal. Sebab di dunia ini cuma ada dua tempat yang kekal, neraka yang kekal, sorga yang kekal. Mana yang kita mau pilih itu ada di tangan kita, bukan di tangan pendeta.
ada di tangan kita. Kita mau hidup di neraka yang kekal atau di sorga yang mulia, yang kekal juga. Dan itu dimulai bukan ketika setelah kita meninggal baru keluarga kita doain supaya dia ada di tempat yang baik. Oh, sudah terlambat. Kalau kita mau hidup yang kekal dan bahagia bersama keluarga Kristus di sorga yang mulia, dimulai dari hari ini. Aku mau hidup menurut firman Allah, ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri.